Shalom and good morning. So happy we meet again in Devotion for Nation pagi hari ini. Yuk, sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Father, we thank you for this morning. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk pemeliharaan dan kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan, level yang baru, the next level of give thanks, dari bersyukur, dari berdoa, dari menaikkan pujian Tuhan, agar ada sesuatu yang besar yang boleh kami alami dalam hidup kami. Biarlah kami boleh belajar pagi ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya mengajak teman-teman kita belajar satu level yang baru, the next level of give thanks. Saya percaya the next level of give thanks ini akan melakukan sesuatu yang begitu ajaib dan besar dalam kehidupan setiap kita. Oke, kita belajar melalui kisahnya Rasul Paulus dan juga Silas di Filipi. Firman Tuhan di Kisah Rasul ayat 16, pasal 16 ayat 19 sampai dengan 34. Ayat yang cukup panjang, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Saya akan kupas satu persatu. Oke, Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34. Mulai dari ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Oke, ini adalah cerita tentang Paulus dan Silas. Ceritanya mereka baru saja melakukan hal yang baik. Mereka baru saja menolong seorang perempuan yang dirasuk oleh roh tenung. Dan perempuan ini diperbudak, dimanfaatkan oleh tuan-tuannya untuk mencari uang. Oke, Paulus dan Silas bertemu perempuan ini. Paulus membebaskan perempuan ini dari roh tersebut, dari roh tenung tersebut. Dan Paulus baru saja melakukan hal yang baik. Tetapi apa yang terjadi setelah Paulus melakukan hal yang baik tersebut, baru saja dia nolong perempuan ini, Paulus malah mengalami hal yang tidak enak. Dia difitnah, ditangkap, ditelanjangin, dan dipukul. Mungkin dalam hidup kita juga kita pernah mengalami hal tersebut. Kita baru saja berbuat baik, kita baru saja melakukan perbuatan yang ajaib bersama Tuhan. Kita baru saja membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dari perbuatan kita. Tiba-tiba suddenly kita langsung mengalami hal yang tidak enak. Tiba-tiba mungkin kita langsung difitnah, atau mungkin kita mengalami hal yang kejam. Kita dirugikan oleh orang lain. Oke, sama seperti Paulus dan Silas. Lantas bagaimana sih responnya kita? Kita belajar dari Paulus dan Silas. Apa sih respon mereka? Ayat ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas memilih untuk berdoa, memilih untuk menaikkan puji-pujian kepada Allah. Bisa dibayangkan, saya mengajak teman-teman coba bayangkan kondisinya Paulus dan Silas. Dia itu tidak hanya difitnah, tapi ditelanjangin, bajunya dikoyak-koyakin, terus dia diseret, dia dipukul, dia dianiaya, dilemparkan ke dalam penjara. Tapi yang dilakukan Paulus dan Silas apa? Mereka malah berdoa dan menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan, dan mereka tidak hanya memuji Tuhan dengan cara yang biasa. Karena firman Tuhan di sini katakan Paulus itu dan Silas diletakkan di penjara yang paling tengah. Tetapi mereka menaikkan pujian dan penyembahan itu, mereka menaikkan ucapan syukur itu
suaranya tuh sampai terdengar oleh orang-orang penjara yang lain. Berarti Paulus dan Silas menaikkan pujian, menaikkan ucapan syukur dengan suara yang keras, dengan semangat dan dengan nyaring. Bisa bayangkan mungkin Paulus dan Silas, Paulus mungkin sedang lagi bengkak-bengkak badannya. Mungkin dia lagi kedinginan karena bajunya dikoyak-koyakan dan dia ditelanjangin. Mungkin dia sedang ada bilur-bilur, luka-luka, lecet-lecet. Mungkin dia sedang demam oleh karena infeksi. Mungkin dia sedang mengalami nyeri dan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Coba bayangkan kalau kita di posisi seperti itu. Kita baru saja melakukan hal yang baik, tiba-tiba kita mengalami hal yang sangat tidak enak. Even untuk berdoa aja kita pasti tidak fokus. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, dia menaikkan pujian, menaikkan ucapan syukur dengan nyaring, dengan kuat, sampai seisi penjara, tahanan yang lain itu bisa mendengarnya. Inilah level yang baru, the next level of give thanks, the next level of praise God, worship God, yaitu level dari give thanks yang even di tengah kondisi sangat menderita, sama seperti Paulus dan Silas, kita bersyukur, memuji Tuhan, tetap dengan excited, tetap dengan semangat, tetap dengan suara yang keras. Oke, ketika kita punya the next level of give thanks ini, apa yang terjadi? Kita baca di ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, this level of give thanks, level yang lebih tinggi daripada kita cuma bersyukur seperti biasanya. The next level of give thanks ini memproduksi mukjizat. Pintu-pintu terbuka dan semua belenggu terlepas. Amin. Apapun yang Bapak Ibu alami, mungkin sedang menderita, sedang tidak enak, tapi ayo kita punya level dari give thanks ini, level dari menaikkan syukur, menaikkan pujian ini. Ini adalah kunci di mana nanti ada pintu-pintu terbuka, mukjizat terjadi dan semua belenggu terlepas. Amin. Tidak berhenti sampai di sana. Ayat ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah lari. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Yes, ketika kita mempunyai sama seperti Rasul Paulus dan Silas, level dari give thanks ini, itu juga tidak hanya membuka pintu mukjizat, tapi juga menjadikan kita penuh kebaikan seperti Tuhan. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Apa? Menyelamatkan orang yang berbuat jahat terhadap kita. Kepala penjara ini adalah orang yang menjebloskan Paulus dan Silas, taruh di penjara yang paling tengah, dipasung kakinya Paulus dan Silas oleh kepala penjara ini. Kepala penjara adalah gambaran dari prajurit-prajurit yang telah melakukan hal yang kejam, yang telah juga berlaku tidak baik dan jahat kepada Paulus. Bisa bayangkan jika kita yang menjadi seperti Paulus dan Silas, kita melihat orang-orang yang telah berbuat jahat dalam hidup kita, kita melihat orang-orang yang telah menyakiti kita, mereka hendak mencelakakan dirinya, mereka hendak melakukan hal yang tidak baik karena stres, karena mereka mengalami hal yang tidak baik. Mungkin kita hanya melihat mereka dan kita akan membiarkan dan kita akan berkata, yes, akhirnya Tuhan menegakkan keadilan. Sampai kalau kepala penjara ini meninggal, mungkin mati, mungkin kita bisa berkata, kalau kita yang di posisi Paulus, ya, dia mati karena kesalahannya, dia mati karena dosanya. Lihat, Tuhan telah menegakkan keadilan. Tuhan telah membalaskan kejahatan yang dia lakukan terhadap saya. Mungkin kita bisa berkata seperti itu pada orang-orang yang jahat sama kita. Ya, mereka menderita hal seperti itu karena Tuhan membalaskan kejahatan yang mereka lakukan dalam hidup kita. Tapi tidak, Paulus tidak merespon dengan seperti itu. Tapi dia malah katakan apa? Jangan celakakan dirimu. Ketika kita mempunyai the next level of this give thanks, kita menjadi serupa seperti apa yang kita sembah. Kita menjadi semakin serupa, punya kebaikan seperti Tuhan, sehingga kita dimampukan
Even jika orang-orang yang jahat terhadap kita, kita melihat mereka sengsara, mereka mau mencelakakan dirinya, kita dapat berkata, "Hei, jangan celakakan dirimu. Stop dan jangan celakakan dirimu." Wow, luar biasa. Transformasi dari mengucap syukur dengan level yang berbeda, kita dijadikan begitu baiknya seperti Tuhan. Lalu ayat ke-29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Give thanks, level of give thanks yang meninggikan hidup kita. Musuh kita akan merendahkan diri di hadapannya kita. Amin. Ayat ke-30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Give thanks ini, level give thanks ini yang membawa kepada pertobatan, even pertobatan dari musuhnya kita. Amin. Dan yang terakhir ayat 33 dan 34, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan pada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Wow, the next level of give thanks, level ini yang membuat surga bersorak-sorai karena ada jiwa yang dimenangkan. Luar biasa. How great the things will going if we have the next level of this give thanks, the next level of give thanks, the next level of praise God, the next level of worship God. Apa sih the next level of give thanks itu? Kita jadikan Rasul Paulus sebagai teladan. Di Kisah Rasul 20 ayat 22 dan 23, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku Paulus pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Selain dari apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bisa bayangkan, saya tekankan kembali, dikatakan bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, kata Paulus. Kalau firman Tuhan datang pada kita, "Hei, pergilah ke kota A, engkau akan membawa kemuliaan bagi namamu," atau "Pergilah ke tempat tersebut ini, maka engkau akan melakukan banyak mukjizat," atau "Bukalah usaha ini, engkau akan berhasil." Kita akan dengan sangat gampang bersyukur kepada Tuhan dan kita lakukan firman itu. Tapi ketika firman itu datangnya kayak seperti Paulus ini, "Hai, pergilah ke kota ini, nanti engkau akan difitnah dan engkau dipukul orang. Pergilah ke tempat ini, maka engkau akan dipenjara di situ. Atau pergilah ke tempat ini, nanti engkau akan menderita dan kelaparan." Bisakah kita bersyukur? Atau kita akan berkata, "Gila Tuhan, yang betul saja." Oke? The next level of give thanks belajar dari Rasul Paulus adalah ketika kita menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, bukan karena hal baik, tetapi karena percaya apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahkan jika itu sengsara dan menderita, itu adalah kebaikannya Tuhan. Ketika kita mempunyai level dari give thanks yang seperti ini, the next level yang lebih tinggi daripada ucapan syukur yang biasa, the next level of give thanks yang akan membawa kita kepada mujizat, pintu terbuka, belenggu dipatahkan, yang menjadikan kita penuh kebaikan seperti Tuhan, yang membuat musuh kita tersungkur di depan kita, yang membawa pertobatan, dan yang membuat surga bersorak-sorai karena jiwa yang dimenangkan. Ayo kita miliki the next level of give thanks, level yang baru ini, untuk mengucap syukur. Bagaimana kita mempunyai ucapan syukur yang berbeda, yang tidak seperti biasanya. Amin. Sekali lagi, bukan karena hal baik, tapi karena percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, even itu sengsara dan menderita, adalah hal yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, biarlah apapun Tuhan yang telah kami belajar bersama-sama firman ini tidak sempurna, tapi Engkau yang sempurnakan. Setiap kami yang mendengar boleh menjadi rema Roh Kudus yang bukakan dan singkapkan, dan biarlah firman pagi hari ini membuat kami terbuka
membuat kami mempunyai level dari give thanks yang baru, the next level of give thanks yang akan membawa mujizat dalam hidup kami. Pintu terbuka, belenggu dipatahkan, yang membuat kami menjadi semakin baik seperti Tuhan, membuat kami ditinggikan, musuh kami merendahkan diri di hadapan kami, membuat pertobatan, membuat surga bersorak-sorai karena jiwa dimenangkan. The next level of give thanks yang percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami adalah hal baik. Terima kasih Tuhan, sekali kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sampai jumpa di the next Devotion from Nation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.